Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab nomor 74 yang ada di halaman 153. Judulnya adalah keutamaan orang yang menanggung anak yatimnya sendiri. Gimana ini maksudnya menanggung anak yatimnya sendiri? Ini tentu berbicara tentang seorang wanita, ya. Karena anak yatimnya sendiri berarti bapaknya sudah apa? Sudah tidak ada. Ya, bapaknya kan meninggal. Masih ingat kemarin anak yatim apa definisinya? Anak yang ditinggal wafat oleh siapa? Ayahnya dalam keadaan belum balik. Ayo nak turun sini nak, jangan di tangga nak. Ayo turun sama yang lainnya di sini. Jadi itulah anak yatim. Nah, menanggung anak yatimnya sendiri itu maksudnya ya ibunya. Ya, ibunya menanggung anak yatim yang ditinggalkan oleh siapa? Oleh suaminya atau oleh ayahnya. Mari kita dengarkan hadis yang dibawakan oleh penulis, yaitu hadis nomor 132 dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha. Pada suatu hari ada seorang ibu yang membawa dua orang putrinya menemui Aisyah radhiyallahu anha. Untuk apa? Sa'alatni, minta makanan. Apa kata Aisyah? Falam tajid indi illa tamratan wahidah. Kata Aisyah, aku cari-cari di rumahku yang ada cuma kurma. Dan kurma itu cuma satu butir. Ini rumahnya siapa? Rumahnya Rasulullah SAW. Cuma ada makanan kurma berapa? Satu. Bukan sekilo. Satu butir. Bayangkan ini manusia paling apa? Istimewa di muka bumi. Tapi Aisyah sabar. Ya. Makanya kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW bahagia. Karena istri-istrinya qanaah, menerima apa yang ada di rumahnya. Mari kita bandingkan dengan kita dan istri kita. Ya, jadi bukan cuma istri kita, kitanya juga. Rasulullah SAW sampai ke rumah cuma ada satu butir kurma, sabar. Coba kalau misalnya kita pulang-pulang buka meja makan cuma ada nasi putih seceting, nggak ada apanya, lauknya, apa kita akan sabar? Nasinya seceting loh, satu apa namanya? Ceting siapa? Ya seceting lah, susah nyari bahasa Indonesianya. Sebutir kurma berarti kan nasinya, kalau bandingkan dengan nasi berarti kan cuma nggak nyampe sekepel. Apa kita akan sabar seperti Rasulullah SAW sabar ketika pulang cuma ada satu butir kurma? Termasuk istri kita. Apa istri kita akan sabar? Seperti sabarnya Aisyah ketika di rumah cuma ada sebutir kurma. Maka yang seperti ini seharusnya membuat kita menjadi lebih memperbaiki diri. Jangan kurang syukur. Sudah ada nasi, sudah ada kerupuk, sudah ada sayur, bersyukur. Bersyukur kepada Allah SWT. Karena itu kunci kebahagiaan. Dan dahsyatnya apa? Ada peminta-minta. Ibu bawa berapa anak tadi?
dua anak perempuan, minta kepada Aisyah. Di rumahnya tidak ada apa-apa kecuali satu butir kurma. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Fa'ataituha, aku berikan satu-satunya makanan yang ada di rumahku itu. Dahsyatnya seperti itu. Ya. Jadi semuanya diberikan karena memang cuma satu butir, enggak dipotong separuh, misalnya separuh dikasih, enggak, satu-satunya makanan itu diberikan. Kok kita ada pengemis, ada orang minta, orang jual apa-apa. Padahal di mejanya ada nasi, ada lontong, ada lemper. Bayangkan, nasi, lontong, lemper. Kupat. Ya Allah. Si jenis maning apa kayak? Arem-arem. Ada satu lagi, apa namanya? Yang kayak meniran. Meniran. Itu kan karbohidrat semuanya. Bilangnya tidak ada apa-apa. Ini pola seperti apa manusia seperti ini? KTP-nya ya Islam. Ya. Yang lebih menakjubkan lagi apa? Faqasammatha baina ibnatayha. Satu butir kurma itu yang diterima oleh sang ibu dari dua anak tadi, diparok sama sang ibu menjadi dua. Separuh buat putrinya yang pertama, separuh lagi buat putrinya yang kedua. Ibunya enggak makan apa-apa. Padahal kebutuhan makanan orang dewasa dengan anak kecil lebih banyak mana? Ya dewasa lah. Energi yang akan dikeluarkan lebih banyak orang dewasa atau anak kecil? Orang dewasa. Sebenarnya yang lebih butuh itu adalah si ibu tadi. Tapi karena sayangnya ibu tadi kepada dua putrinya, maka dia belah kurma itu jadi dua. Maka anak-anakku, ibu kalian itu rela gak makan demi kalian. Jangan protes kepada ibu. Ibu kok masaknya kayak gini? Jaga mulut. Ya. Ibu kalian bukan hanya rela gak makan, rela mati demi kalian. Kalian tahu ketika kalian lahiran, itu antara hidup dan mati ibu kalian. Antara hidup dan mati. Ya. Ada yang sampai keluar darah banyak, sampai pucat, hampir meninggal dunia. Demi kalian. Maka jangan sakiti hati orang tua. Summa qamat fakharajat, kemudian ibu itu pergi. Enggak lama kemudian dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddathathu. Enggak lama kemudian Rasulullah SAW pulang. Dan di atas meja makan enggak ada apa-apa. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha cerita kepada Rasulullah SAW. Nak. Ya, madep sini semua. Ngobrolnya nanti aja. Aisyah cerita tentang kejadian tadi. Maka Nabi SAW bersabda, lihat seorang suami yang baik, tidak memarahi istrinya. Apa sih kencot kur ketok, nyuara kencot? Apa yang lapar cuma dia saja? Suamimu ini loh yang lebih berhak untuk dikasih makan. Kenapa kamu kasihkan kepada orang lain? Gak seperti itu Rasulullah SAW. Justru Nabi SAW kemudian bersabda, man yali min hadhil banati syai'an. Barang siapa yang memperhatikan anak-anaknya, terutama anak perempuan. Barang siapa yang memperhatikan anak-anaknya, mulai dari kebutuhan makannya, kebutuhan minumnya, kebutuhan pakaiannya, pendidikannya. Barang siapa yang memperhatikan anak-anaknya, fa ahsana ilaihinna, kemudian dia berbuat baik kepada anak-anaknya, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak itu akan menjadi pelindung bagi tubuh orang tuanya dari api neraka. Jadi ketika kita mendidik anak-anak kita, yang untung itu kita. Sebelum anak kita, kita yang untung.
Bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kenapa kita mau capek kerja siang malam mengingatkan mereka? Karena mereka bisa jadi pelindung kita dari api neraka. Itu motivasi dari Nabi SAW. Jadi ketika kita letih karena kita bekerja capek, ya banting tulang, peras keringat, kemudian kita kadang-kadang jenuh mengingatkan anak, nasihati anak, kadang jenuh, capek, maka ingat sabda Nabi SAW. Anak-anak ini bisa melindungi kita dari api neraka ketika kita maksimal di dalam memperhatikan kebutuhan mereka, mendidik mereka sebaik mungkin. Ustaz, judulnya kan keutamaan menanggung anak yatim, Ustaz. Apakah anak-anak tadi itu anak yatim? Kemungkinan anak yatim, mungkin aja. Mungkin saja anak-anak itu anak yatim. Yang dibawa sama siapa tadi? Sama ibunya. Jadi barang siapa yang memperhatikan anak-anak yatim, maka anak-anak yatim itu akan menjadi pelindungnya dari api neraka. Akan menjadi sebab dilindunginya orang-orang tersebut dari api neraka. Jadi orang yang ditakdirkan oleh Allah nggak punya anak, ditakdirkan sama Allah nggak punya anak, maka Anda masih punya kesempatan. Anda masih punya kesempatan amal soleh supaya dilindungi tubuh Anda dari api neraka, yaitu dengan memperhatikan anak yatim. Sebagaimana orang tua yang memperhatikan anak-anaknya, anak-anak tersebut akan melindungi dia dari api neraka. Begitu pula orang-orang yang menanggung anak yatim. Anak yatim itu akan melindungi dia dari api neraka. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.